Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu asrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, budi syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, kedakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini kita belajar pengaosan-pengaosan di dalam Jamiah Bumi Bakti. Pada malam hari ini akan membahas di dalam temanya, judulnya yaitu Gaib. Tema judul Gaib ini udah tercantum di dalam keempat kitab itu, yaitu kitab Pancong Urip Sejatine Urip, kitab Insan Hamil, dan kitab Nurjati, dan kitab Sejati. Karena segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini semuanya gaib. Tentang rezeki gaib, tentang rasa gaib, tentang hati lan pikiran itu gaib, tentang Sang Pencipta juga gaib. Jadi pada malam hari ini temanya, judulnya yaitu adalah gaib. Rinja bergo itu maknanya ing kekuasaan ing saking Gustine. Alif jare ing badane Gusti Allah, tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna, hanya nama ada ing rasa. Bitesjid perjalanan Gusti Allah nyiptaaken badan manusia urip iku anu bagus, anu bener, anu blesak. Keblesakan umat manusia itu adalah kurang. Kita semua ini apakah udah cukup, apakah kurang para jamaah? Dipastikan kurang. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah, kurangnya itu tentang apa para jamaah? Oh, keinginan. Keinginan juga termasuk di dalam kekurangan-kekurangan. Umat manusianya itu semuanya itu kurang semua. Walaupun udah memiliki kendaraan bermotor pasti kurang. Walaupun memiliki rumah pasti kurang. Walaupun wajahnya yang gagah dan ganteng pasti kurang. Walaupun memiliki istri yang cantik juga kurang. Karena sifatnya umat manusianya itu, kejelekannya itu adalah kurang.
Karena di dalam fe jabar fa itu maknanya jalur. To jabar to maknanya penjelasannya. Segala sesuatu umat manusia itu pasti ada jalurnya, pasti ada penjelasannya. Umat manusia hidup di dalam dunia ini semuanya tergantung terhadap yang gaib. Gaibnya itu seperti apa para jamaah? Ada yang jawab hati dan pikiran dan rasa. Pemuda dan yang ganteng ini benar dan 100, walaupun jawabannya jauh sekali, takut salah. Lalu yang gagah juga jawabannya benar, lebih jauh lagi takut salah, padahal itu benar semua. Umat manusianya di dalam dunia ini semuanya terkegantungannya yaitu terhadap yang gaib. Gaibnya itu adalah hati dan pikiran dan rasa. Karena segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini semuanya terkegantungannya terhadap yang gaib. Tentang rezeki gaib. Walaupun malamnya ibaratnya permohonannya sampai meleding-meleding kalau bahasa Cirebonnya. Kalau bahasa ibadahnya sujudnya saking tekunnya. Tapi kalau gustinya belum menghijabahi, dipastikan mendapatkannya sedikit. Walaupun tidak beribadah, walaupun tidak bermohon, tapi gustinya berkehendak terhadap dirinya, lah itu langsung mendapatkan banyak. Jadi kita semua ini harus memahami tentang umat manusia, tentang ibadah umat manusia, tentang rezeki umat manusia. Karena segala sesuatu rezeki umat manusia itu adalah gaib. Tentang gaib itu bukan karena ibadahnya, bukan karena tidak ibadahnya. Itu kelawan biidnillah, kelawan ridhoi Gusti Allah. Bila Gusti Allahnya hanya meridhoi terhadap orang yang beribadah yang tekun, pasti dihijabai, pasti diridhoi. Kalau Gusti Allahnya meridhoinya terhadap orang yang tidak melakukan ibadah, pasti diridhoi. Karena segala sesuatu perbuatan umat manusia itu terletaknya bukan karena ibadahnya, terletaknya terhadap siapa para jamaah? Jawabannya gak jelas. Sekali lagi, umat manusianya terletaknya tentang rezeki yang gaib itu adanya di mana para jamaah? Ada yang jalan mati. Sebenarnya mudah, jawabannya mudah. Ada jawabannya dirinya. Sebenarnya tentang rezeki yang gaib terhadap umat manusia itu kelawan rasa. Rasanya itu ada di diri umat manusia, ada di diri Sang Pencipta. Contohnya, ginja bergo ing kekuasaan ing saking Gustine. Alif jare ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama tidak berwarna, hanya nama ada ing rasa. Berarti kunci umat manusianya tentang rezeki itu ada ing rasa. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah jawabannya benar. Berarti para jamaah ini merasa benar ya? Kan bingung kan?
Ya kalau umat manusia itu segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini semuanya benar, tidak ada yang salah. Paham atau tidak para jamaah? Ya. Kan pasti belum. Seluruh umat manusia di dalam dunia ini semuanya rasanya benar. Karena umat manusianya itu terciptanya itu dari asal usulnya Nabi Adam alaihi salam di dalam kemuliaan. Kalau mulia itu benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Karena umat manusianya itu terletaknya di dalam kemuliaan dari Nabi Adam alaihi salam. Lalu rasanya umat manusianya itu di dalam kemuliaan. Kalau di dalam kemuliaan itu dijamin kebenarannya 100%. Yang salah terhadap umat manusianya itu adalah tingkah laku, perilakunya, perbuatannya. Benar atau tidak para jamaah? Para jamaah ini dibolak-balik jadinya mudeng. Padahal yang diaji itu dirinya, bukan orang lain. Apalagi mengaji diri orang lain. Waduh, bingungnya 7 turunan. Karena umat manusianya, kalau di dalam kitab Pancorep Sejatin Orep, kitab Insan Hamil, kitab Nurjati dan kitab Sejati, yang wajib diaji itu adalah dirinya, bukan diri orang lain, bukan agamanya, bukan nabinya, bukan kitabnya. Yang diaji itu adalah dirinya sendiri, kelawan rasa, kelawan hati, kelawan pikiran. Jadi yang diaji itu adalah hati, pikiran, dan rasa. Agama tidak perlu diaji. Nabi tidak perlu diaji. Kitab-kitab 1000 kitab tidak perlu diaji. Sampai Quran hadis pun tidak perlu diaji. Karena yang wajib diaji itu adalah dirinya. Karena Nabi sebuah simbol, kitab sebuah simbol, lalu agama juga sebuah simbol, Quran hadis sebuah simbol. Yang tidak sebuah simbol itu adalah dirinya, adalah rasanya, adalah badannya. Karena segala sesuatu umat manusia, kuncinya umat manusia itu adanya dirinya, badannya, rasanya. Bila umat manusianya tidak meyakini tentang agama, tidak ada rasa, tidak ada dirinya, tidak ada badannya, apakah bisa meyakini tentang agama para jamaah? Dipastikan tidak. Lalu tentang Nabi, umat manusianya itu, karena Nabi itu sebuah simbol untuk seluruh umat manusia. Yang perlu diaji adalah dirinya. Kalau dirinya yakin bahwa Nabi itu seorang utusan, bahwa adalah seorang Nabi. Bila sayanya tidak yakin, tidak adalah seorang nabi, berarti kunci umat manusia itu terletaknya badan, rasa, diri. Jadi kuncinya segala sesuatu itu karena dirinya, karena badannya, karena rasanya. Seluruh kitab juga sama seperti itu, sebuah simbol. Quran hadis juga sebuah simbol. Jadi kunci yang utama pokoknya, yaitu yang wajib dipedomi, yang wajib diyakini adalah dirinya sendiri dan terhadap Sang Pencipta dan Gusti Allah. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Karena segala sesuatu perbuatan umat manusia itu karena dirinya, bukan karena agama, bukan karena Nabi, bukan karena Quran hadis atau kitab-kitab yang lain. Saya contohkan
di dalam agama Islam memperkosa atau korupsi atau mencuri dilarang. Tapi umat manusianya itu tetap melakukan. Benar atau tidak para jamaah? Waktu-waktu sekarang ini sedang heboh. Para ulama, kiai, ustadz, kus-kus atau buya-buya atau habaib, waktu-waktu sekarang ramai sedang membicarakan korupsi-korupsi, tentang berbicaranya tentang memperkosa santriwatinya. Padahal di agamanya dilarang memperkosa, tapi dirinya melakukan. Berarti kunci umat manusia itu apakah ada di agamanya, apakah ada ing dirinya para jamaah? Kan berarti saya bilang agama itu sebuah simbol, bukan memikat, bukan membelenggu. Jadi agama itu hanya sebuah simbol buat pandangan umat manusia. Bila diyakini, dipedomi tentang dirinya dan sang pencipta, entar yang dipegang itu barangnya. Iman, takwa, tawakal. Iman itu meyakini bahwa saya ini diciptakan oleh Gusti Allah, bahwa di dalam dunia ini ada sang pencipta, ada Gusti Allah. Takwa itu menjalankan perintah-perintah dari Gusti Allah, bahwa yang dilarang itu jangan dilakukan. Tawakal menjalankan di dalam ketekunan, di dalam ketakwaan, di dalam keyakinan. Bila yakin terhadap umat manusianya, terhadap Gusti Allah, dia entar takut berbuat yang enggak baik. Tapi umat manusianya zaman-zaman sekarang tidak takut terhadap perbuatan-perbuatan yang jelek. Contohnya seorang tokoh-tokoh ulama itu banyak zaman-zaman sekarang korupsi dan memperkosa. Pemimpin agama juga, pemimpin pondok juga. Itu banyak. Saya berbicara seperti ini real dan nyata, bukan memfitnah, bukan menghujat, dan bukan yang lainnya. Saya berbicara yang sebenarnya. Berarti tentang agama itu hanya sebuah simbol. Berarti yang wajib diaji itu bukan agamanya. Yang wajib diaji itu adalah dirinya sendiri. Karena umat manusianya itu harus memiliki rasa, diri, dan badan. Karena Gusti Allah itu ada rasa diri umat manusia, rasa hidup. Gusti Allah memberi terhadap umat manusia rasa hidup ini harus dimanfaatkannya dengan perjalanan-perjalanan baik, bagus, benar, mulia. Karena umat manusianya itu dimuliakan oleh Sang Pencipta. Gusti Allah ini memuliakan terhadap umat manusia karena menciptakan Nabi Adam alaihissalam makhluk yang paling termulia. Makhluk-makhluk yang lain tidak ada yang dimuliakan oleh Gusti Allah atau Sang Pencipta. Jadi umat manusianya itu harus menjaganya tentang iman, takwa, tawakal. Semua umat manusia di dalam dunia ini jangan terkegantungan terhadap seorang nabi. Karena nabinya saja belum tentu apakah mendapatkan kenikmatan, apakah mendapatkan kesengsaraan. Karena seorang nabi juga jalannya dua, kadang baik, kadang tidak. Karena nabi itu seorang makhluk, seorang umat manusia. Seorang umat manusianya itu bawanya itu adalah catatan baik dan catatan buruk, perbuatan baik dan perbuatan buruk. Takdir qadar umat manusia itu ada dua perjalanannya. Bila ada dua, apakah dibenarkan, apakah tidak para jamaah? Dibenarkan. Kok jawabannya benar ya? Ya sebenarnya umat manusianya itu jalannya dua, jangan dibenarkan. Sebenarnya seperti itu. Kalau umat manusia jalannya dua, itu jangan dibenarkan. Berarti kurang pas di dalam perjalanannya.
Kalau saya bilangnya salah, itunya bisa berbuat benar. Kalau di saya bilangnya benar, umat manusia perbuatannya kadang salah, kadang benar. Jadi jawabannya, perbuatan umat manusianya itu kadang baik, kadang tidak, berarti kurang pas. Karena umat manusianya itu di dalam perjalanannya bitesit perjalanan Gusti Allah nyiptaaken badan manusia urip iku anu bagus, anu bener, anu blesak. Keblesakan umat manusia itu adalah kurang. Jadi jangan dibilang benar, jangan dibilang salah. Takdir kodrat umat manusia oleh Sang Pencipta, oleh Gusti Allah itu adalah kurang. Cuman satu, hanya kurang. Salah tidak, benar tidak, cuman kurang. Karena waktu-waktu sekarang contohnya, pada malam hari ini kita semua ini berbuatnya kebaikan. Besok lusa tidak tahu apakah berbuat keburukan ataukah kebaikan terus. Umat manusianya itu kadang pencelat, kadang pencelit, kadang baik, kadang tidak. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah, bilangnya pencelat pencelit, jawabannya benar, itu benar. Tapi kalau bilangnya perbuatannya benar, perbuatannya salah, jalannya dua, lalu dibilangnya benar, ya berarti kurang benar. Nah kalau pencelat pencelit umat manusianya itu jawabannya benar, itu 100. Saya membenarkan. Tapi kalau umat manusianya jalannya dua lalu dibenarkan, ya saya bilangnya kurang pas. Karena takdir umat manusia itu hanya kurang. Keblesakannya bukan salah, bukan benar. Karena di dalam kitab Nurjati, di dalam kitab Pangsorep Sejadin Orep, kitab Insan Hamil dan Sejati, di dalam bitesit perjalanan Gusti Allah nyiptakan badan manusia urip iku anu bagus, anu benar, anu blesak. Keblesakannya itu hanya kurang. Nah, bentuk wujudnya kurang, sifatnya kurang, perbuatannya kurang. Bukan salah, bukan benar. Ini jamaah ini kadang-kadang jomplang, kadang-kadang tidak. Berarti umat manusianya ini, kalau di dalam kitab saya itu umat manusianya itu harus memegangnya dal besar dan dal kecil. Kalau dal kecil di dalam dal jabarda ing manusianya aja roba saking Gusti Allah. Dal jabarda ing manusianya aja roba saking datnya Gusti Allah. Bila umat manusianya memegang badannya, memegang hatinya, memegang pikirannya kelawan rasa tidak robah dengan Gusti Allah, berarti di dalam perjalanan-perjalanan kebaikan. Jangan bilangnya di dalam perjalanan-perjalanan kebenaran. Karena di dalam perjalanan-perjalanan umat manusia itu ada dua. Ada perjalanan kebenaran, ada perjalanan kebaikan. Jadi kita semua ini di dalam dal jabarda ing manusahnya aja roba saking Gusti Allah di dalam dal kecil. Dal jabarda ing manusahnya aja roba saking datnya Gusti Allah di dalam dal besar. Kita semua ini di dalam perjalanan kebaikan. Kalau perjalanan kebaikan itu dipastikan benar atau tidak para jemaah? Kalau umat manusianya di dalam perjalanan kebenaran, apakah baik, apakah tidak para jemaah? Jawabannya gitu ya. Karena umat manusia di dalam perjalanan kebenaran itu kadang kurang pas. Kalau di dalam perjalanan baik pasti benar. Kalau baik ya pasti benar. Kalau benar belum tentu baik. Paham atau tidak? Kan bingung. Contohnya bari muda. Kalau zamannya caleb, zamannya pilwu, zamannya bupati atau gubernur, orang baik, orang benar itu murah pada pamer.
Saya nyumbang segini, saya nyumbang segini, saya nyumbang segini. Tapi ada maksud-maksudnya. Berarti tentang kebenaran menyumbang-nyumbang itu, kalau ada maksud, ada tujuan, apakah dibenarkan, apakah dibaikan para jamaah? Kan bingung kan jawabannya. Jangan dibenarkan, dibaikan. Kalau dibenarkan, entar ada maksud tujuannya. Nih, saya kasih 1 juta. Entar kamu harus menyoblos diri saya. Tujuannya benar, menyumbang, membantu. Tapi kurangnya itu memaksakan kehendak. Berarti sang pencipta itu di diri umat manusia menyatunya dengan rasa. Karena segala sesuatu umat manusia itu bersatunya dengan rasa sang pencipta, yaitu alif jari ing badane Gusti Allah, tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna. Hanya nama ada ing rasa, rasa ada ing diri umat manusia. Berarti penentuan umat manusia itu apakah terhadap Gusti Allah, apakah terhadap dirinya sendiri para jemaah? Alhamdulillah, kadang-kadang cerdas ya jawabannya. Ya kadang-kadang jamaah ini cerdas. Saya kira penentuannya terhadap Gusti Allah. Karena segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini penentuannya semuanya terhadap umat manusia. Saya mempertanyakan terhadap para jamaah, sebabnya apa penentuannya umat manusia itu ada ing dirinya para jamaah. Oh, yang berbuat umat manusia bukan sang pencipta. Itu juga benar. Karena segala sesuatu umat manusia, keinginan umat manusia, perjalanan umat manusia itu tergantung ing dirinya, bukan tergantung Gusti Allah. Contohnya, bila saya menginginkan istri, apakah itu dipaksa oleh Gusti Allah, apakah untuk ing dirinya para jamaah? Dipastikan ing dirinya. Lalu keinginan memiliki kendaraan, apakah itu keinginan ing dirinya, apakah Gusti Allah para jamaah? Ing dirinya. Lalu keinginannya memiliki lahan yang luas, memiliki tumbuh-tumbuhan yang banyak, apakah itu keinginan umat manusia, apakah keinginan Gusti Allah para jamaah? Manusia. Cuman yang saya membingungkan zaman-zaman sekarang, bila umat manusianya segala sesuatu hidup umat manusia di dalam dunia ini semuanya pasrah apa jari Gusti Allah, urip umat manusia apa jari Gusti Allah. Lah, penganggapan seperti itu kurang pas dan kurang benar. Karena yang sebenarnya urip manusia di dalam dunia ini tergantung ing dirinya. Kalau lapar, apakah itu diatur oleh Gusti Allah? Apakah ing dirinya para jamaah? Dipastikan ing dirinya. Kalau ingin minum, apakah dipaksa oleh Gusti Allah? Apakah ing dirinya para jamaah? Dipastikan ing dirinya. Waktu sekarang saya ingin minum, boleh tidak para jamaah? Alhamdulillah, berarti jamaah ini pengertian. Karena saya hanya ingin minum diperbolehkan. Jadi saya minum dulu. Alhamdulillah, haus sayanya udah terselesaikan. Tadinya haus, sekarang tidak karena udah minum. Walaupun minumnya sedikit, 1 tetes, tapi udah merasakan kesegarannya. Karena segala sesuatu umat manusia itu bisa hidup itu karena rasa.
Karena di dalam kap jareke itu maknanya iman. Kapaseku itu maknanya ujung. Kap jabarka maknanya pembuka. Kita semua ini di dalam keimanan-keimanan, di dalam ujung. Nah, ujung umat manusianya itu terletaknya di mana para jamaah? Ada waktu ujungnya, ada yang lainnya. Bingung aslinya. Ya kalau ujung umat manusia itu sebenarnya kan saya udah contohkan. Kap jareki maknanya iman, kapaseku maknanya ujung, kap jabarka maknanya pembuka. Saya beriman terhadap Gusti Allah. Air ini dari Gusti Allah. Yang menciptakan air ini Sang Pencipta, bukan orang umat manusia. Cuman asal usulnya itu harus dicari airnya, harus dibor dulu, baru timbul air. Lalu kapaseku maknanya ujung umat manusia itu adanya ing rasa. Bila udah ada airnya, lalu dibuka airnya itu, entar ada rasanya. Benar tidak para jamaah? Contohnya, saya beriman terhadap Gusti Allah. Lalu kapaseku makna ujung, saya angkat nih aqua ini ujungnya. Lalu kap jabarka maknanya pembuka, mulut saya ini dibukakan. Lalu ada rasa. Paham tidak para jamaah? Saya contohkan seperti itu, bingung jadinya. Jadi kita semua ini umat manusia. Segala sesuatu ujung umat manusia itu ada ing rasa. Lah rasa itu bermacam-macam ragam. Ada rasanya waktu bisa. Ada rasanya yang lain bisa. Karena rasa itu banyak tidak terhitung. Karena di dalam Jabar fa maknanya jalur, to jabar to maknanya penjelasan. Semuanya Gusti Allah di dalam jalur, dalam penjelasannya. Kalau umat manusia hidup di dalam dunia ini, sekarang umat manusia, apa jari umat manusia? Itu bahasa Cirebon. Kalau bahasa nasionalnya, itu apa kata umat manusia, apa kata perjalanan umat manusia. Berarti umat manusia di dalam dunia ini dibebaskan. Berbuat baik silakan, berbuat buruk silakan, tidak ada yang larang. Nabi tidak melarang, agama tidak melarang. Quran, hadis atau kitab yang lain tidak melarang. Karena Quran, hadis atau kitab itu hanya sebuah simbol. Contohnya saya berbuat kejelekan. Di samping saya ini ada kitab, ada Al-Quran. Lalu saya mencuri, contohnya di dalam masjid atau musola. Lalu di situ ada kotak amal. Lalu saya mencuri kotak amal. Apakah Quran itu menyuarai, "Hai manusia, apakah kamu mencuri itu?" Tidak, diam aja. Kitab juga, "Hai manusia, kenapa kamu mencuri?" Tidak, diam aja. Berarti umat manusia di dalam dunia ini tentang perbuatan itu semuanya tergantung umat manusianya. Baik diperbolehkan, buruk diperbolehkan. Tempatnya di mana saja. Tempat ibadah sikat, tempat hiburan sikat, tempat rumah-rumah yang ada penghuninya sikat, tempat orang-orang yang tidak ada penghuninya sikat. Itu tergantung umat manusianya. Kalau hatinya, pikirannya itu mau melakukan yang tidak baik. Tapi kalau yang mau melakukan baik juga sama. Tentang ibadah dimanapun boleh. Di masjid boleh, di musola boleh, di hutan boleh, di pelataran boleh, di jalan boleh. Semuanya diperbolehkan. Berarti berbuat baik itu dibebaskan, berbuat buruk juga dibebaskan. Itu kata Gusti Allah, bukan kata saya. Karena umat manusianya itu, karena ada catatannya, ada takdir kodratnya.
Karena di dalam kitab Pancorep Sejatine Urip, sebelum lahir itu umat manusianya kang gawe urip itu Gusti Allah. Lalu setelah lahir ceprot itu apa kata manusia, apa jari manusianya. Dikasih hidup silakan, dikasih mati silakan, diurusi silakan, nggak diurusin nggak apa-apa. Tergantung umat manusianya, tergantung ibu bapaknya. Ada enggak yang baru lahir lalu dibunuh? Ada enggak yang baru lahir lalu dibuang? Kan ada banyak. Berarti terletaknya tentang itu bukan karena Gusti Allah, terserah umat manusia. Berbuat baik diperbolehkan, berbuat buruk diperbolehkan, dibebaskan. Apa kata umat manusia? Itu di dalam kitab Pancorep Sejatine Urip. Karena umat manusianya itu membawahnya catatan baik dan catatan buruk, takdir kodratnya, takdir kodrat baik dan takdir kodrat buruk. Karena segala sesuatu umat manusia itu kita semuanya itu di dalam ya jabariyah, perjalanan umat manusia. Perjalanan umat manusianya itu umurnya panjang itu bukan tambah panjang, umurnya pendek itu bukan tambah pendek. Karena perbuatan umat manusia tentang umur itu ada batas-batasnya. Yang tahu batasnya itu tergantung perjalanan Gusti Allah. Karena Gusti Allah yang maha tahu, yang maha mengetahui tentang batas-batas umat manusia. Tentang batas-batas umat manusia, tentang akhir itu yang tahu Gusti. Tapi tentang perbuatan, yang tahu tentang batas-batas perbuatan umat manusia itu siapa para jemaah? Kan bingung kan? Kalau umat manusia tentang batas-batas perbuatan umat manusia yang lebih tahu itu adalah ing dirinya. Karena yang berbuat ing dirinya, karena yang melakukan ing dirinya, bukan Gusti Allah. Contoh jamaah ini dari rumah menuju ke Jamiah Bumi Bakti, pengawasan Bumi Bakti. Apakah dari sana ke sini lalu kelewatan, lalu Gusti Allah menyuarai, hai manusia, itu kebablasan, itu kelewatan? Tidak. Itu berarti tergantung umat manusianya, kuncinya. Jadi kita semua ini di dalam perjalanan umat manusia itu karena di dalam ya jarei itu perjalanan alam kubur. Umat manusianya itu yang ditunggu-tunggu itu adalah perjalanan alam kubur. Siang malam yang ditunggu itu adalah perjalanan alam kubur. Tidak ada yang lain. Karena umat manusianya itu takdir kodratnya, umat manusianya itu di dalam dunia ini Gusti Allah itu kang nguripi manusia. Gusti Allah itu yang mengasih hidup. Lalu juga Gusti Allah yang menghentikan hidup. Kalau udah berhenti hidupnya, berarti di dalam ya jabariyah perjalanan manusianya, ya jareyi ing dalam perjalanan alam kubur lalu dihentikan. Jadi umat manusianya yang udah dibukakan oleh Gusti Allah itu adalah alam rahim, alam dunia, alam kubur. Berarti umat manusia seluruh dunia ini yang ditunggu-tunggu ini adalah alam kubur. Karena di alam kubur entar yang ditunggu juga pembalasan atas perbuatan-perbuatan umat manusianya di dalam dunia, antar pembalasannya ing alam kubur atas perbuatan ing alam dunianya. Jadi kita semua ini menunggunya adalah waktu hidup dan waktu mati. Karena kita semua ini di dalam perjalanan
Lam jaberla itu maknanya jalan. Lam jareli itu maknanya lingkaran. Wawo paseu maknanya wujud. Jadi kita semua ini di jalan lingkaran wujud. Wujudnya apa ini para jamaah? Ada wujudnya umat manusia. Ya kalau perjalanan wujudnya itu adalah waktu. Bila ada waktu pasti berjalan. Bila tidak ada waktu pasti tidak ada berjalan. Wujudnya manusia. Contohnya para jamaah dari rumah ke sini, bila ada waktu nyampe ke sini wujudnya. Bila tidak ada waktu pasti tidak nyampe. Karena di dalam lam jaberla maknanya jalan, lam jarli maknanya lingkaran, lam paselu maknanya lurus, wawo paseu maknanya wujud. Kita semua ini kalau di dalam lam jaberla maknanya jalan, lam jarli maknanya lingkaran, lam paselu maknanya lurus, lalu disambung dengan wawo paseu maknanya wujud. Bila dari rumah ke sini jalannya di dalam lingkaran yang lurus, pasti wujudnya nyampe. Tapi kadang-kadang manusianya dari rumahnya ini di dalam pengaosan, di dalam pengajian kadang-kadang nggak lurus, kadang-kadang berhenti dulu, lalu cangcong-cangcong berbicara sama teman, lalu lupa. Itu ada yang seperti itu. Lalu dari rumahnya semangat berangkat, lalu di tengah jalan berhenti. Itu ada, tapi tidak kesemuanya. Tapi jamaah yang ada di sini nggak seperti itu. Tapi kadang-kadang. Jadi kita semua ini di dalam mau pasemu waknya wujud. Wujudnya pada malam hari ini manusia semua. Tidak ada yang lain. Kita semua ini wujudnya manusia. Cuman badannya ini berbeda-beda. Sebabnya apa para jamaah? Wujudnya manusia sama, badannya ini berbeda-beda para jamaah. Kan bingung. Ya kalau wujud itu ada yang besar, ada yang kecil. Kalau wujud ada yang gagah, ada yang tidak. Jadi semuanya umat manusia di dalam dunia ini, kalau manusia itu sama, kalau wujud itu pasti berbeda-beda. Ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang gondrong, ada yang kecil, semuanya berbeda-beda. Tapi manusia sama, wujud berbeda-beda. Lah kalau bentuk wujud umat manusia sama atau tidak para jamaah? Sama. Kata siapa wujud umat manusia sama? Betul. Kalau wujud kan bentuk. Lah kalau badan umat manusia sama atau tidak? Sama. Sama lah. Ya kalau badan manusia itu pasti ada perbedaan. Contohnya ini tangan, ini telinga, tapi termasuknya badan. Saya contohkan seperti itu. Wah, jamaahnya bingung. Ngeblank. Karena di dalam temanya judulnya yaitu gaib. Kalau gaib itu tidak ada yang tahu. Saya juga badannya ini nggak ada yang tahu. Apakah di dalam kesehatan, apakah belum sehat. Karena yang bisa mengetahui tentang sehat dan tidak itu adalah Gusti. Tapi yang merasakan itu diri saya. Waktunya ini dirasa-rasanya pas kalau berhenti. Kalau belum berhenti ya kurang sehat. Kalau berhenti ya sehat. Karena waktunya ini udah hampir jam 10. Bila ada yang mau bertanya, saya persilakan yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika bahwa yang dihaji di luar, jangan di luar diri kita, artinya
Jadi Al-Quran jangan dihaji, Nabi jangan dihaji. Nah, sedangkan pengetahuan itu datangnya dari luar diri kita. Sedangkan dan yang dihaji harusnya yang dirinya. Artinya bahwa tentang kajian ini bagi yang belum mengikuti itu pasti dikatakan kajian kurang pas. Ketika Al-Quran jangan dihaji, Nabi pun jangan dihaji dan dihaji dirinya. Kurang nyuwun penjelasan yang sekali lagi yang jelas Ustaz, dan dikasih contoh supaya yang belum mengikuti bisa memahami. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab. Jawabnya aslinya mudah sekali. Yang diaji itu bukan Quran, bukan Nabi, bukan agama. Saya contohkan di dalam Al-Quran saja. Kalau di dalam Al-Quran itu contohnya membacanya yang mudah sajalah. Qul huwallahu ahad atau alhamdulillahirabbil alamin. Apakah itu yang mengaji, yang mengucap itu Al-Quran? Yang mengucap itu diri saya. Yang mengaji diri saya. Kalau ngaji itu maknanya ngajeni. Ngajeni diri saya, ngajeni ucapan saya. Ucapan saya ini dari Gusti. Karena di dalam qab jabar ko maknanya ucapannya. Kab jariki maknanya iman. Kapaseku maknanya pandangannya. Itu tergantung pandangan umat manusia. Saya mengucap. Apakah baik? Silakan. Apakah buruk? Silakan. Tapi aslinya saya mengaji ini diri saya sendiri. Karena Al-Quran itu tidak bisa mengaji. Ada enggak Al-Quran itu berbunyi sendiri? Tidak ada. Yang berbunyi itu umat manusianya. Contohkan saja oleh dirinya. Membaca Al-Fatihah itu apakah Al-Qurannya? Apakah umat manusianya para jamaah? Umat manusianya. Berarti yang mengaji itu dirinya sendiri, bukan Al-Quran. Lalu saya contohkan tentang agama. Agama itu tidak mengaji. Yang mengaji itu dirinya sendiri. Karena agama itu hanya tulisan agama. Hanya sekedar tulisan, apakah bisa menjalankan perbuatan-perbuatan? Tidak. Yang bisa berbuat, yang bisa membuat, yang bisa mengaji, yang bisa mengajeni itu ada dirinya sendiri, bukan agama. Lalu Nabi jangan diaji. Nah ya kalau nabinya ini kan udah mati. Nah kalau udah mati apakah bisa mengaji? Nah kalau nabinya udah mati adanya di alam kubur. Kalau orang udah mati itu amal berbuatnya terputus semua. Perbuatannya tidak bisa berbuat. Kalau orang mati hanya meninggal nunggu balasan-balasan atau imbalan-imbalan. Benar atau tidak para jamaah? Karena yang wajib diaji itu adalah dirinya sendiri. Jadi saya contohkan seperti itu. Walaupun nabinya masih hidup, itu tidak bisa mengaji. Karena sebabnya apa? Saya manusia, dia manusia. Alangkah baiknya mengajinya itu dirinya sendiri. Ngajeni itu ngajeni diri saya, ngajeni badan saya, ngajeni rasa saya. Itu makna ngaji. Kalau diimbalkan terhadap orang lain, saya mengajeni diri orang lain, itu namanya ngaji. Itu hanya sekedar ngaji. Tapi kalau ngajeni itu terhadap diri saya sendiri, bukan diri orang lain. Berarti yang wajib kita itu adalah dirinya, umat manusianya. Tidak perlu diri orang lain diaji.
Yang diaji itu dirinya sendiri. Benar atau tidak para jamaah? Jawabannya benarnya lemot. Berarti jamaah ini ragu-ragu. Jadi saya pertegas. Contohnya, para jamaah dengan saya, apakah saya pantas mengaji diri orang lain? Tidak pantas. Yang pantas mengaji diri sendiri. Nabi juga sama, yang diaji dirinya sendiri bila masih hidup. Nabinya kan banyak yang udah mati. Berarti tidak bisa mengaji karena udah mati. Berarti jamaah mempertanyakannya, kenapa Quran, hadis atau kitab tidak bisa diaji, tidak diperbolehkan diaji. Lalu agama tidak boleh diaji. Lalu Nabi tidak boleh diaji. Ya wajibnya umat manusia di dalam dunia ini yang pantas yang diaji adalah indirinya sendiri. Itu di dalam kitab Pansorep Sejandi Urip mempertegaskan seperti itu. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, di awal-awal ceramah di sini dijelaskan tentang manusia itu tergantungannya terhadap gaib. Gaib itu termasuknya alam bukan? Kalau termasuknya alam, perbedaannya alam gaib dan alam kasat mata itu seperti apa? Oh, perbedaan alam gaib dan alam nyata. Jamaah ini pertanyaannya saya menjadinya kaku. Kakunya ini mempertanyakannya alam gaib dan alam nyata. Ya tanyanya jangan ke saya. Tanyanya terhadap Gusti Allah. Karena yang mengetahui alam gaib adalah Gusti Allah. Bukan umat manusia. Kalau alam nyata, saya tanya terhadap saya jawab. Kalau di alam dunia ini ada pegunungan, alas belantara, entar ada satu hewan, ada tumbuh-tumbuhan dan manusia. Ada kendaraan, ada rumah. Saya bisa menjawab kalau alam nyata. Kalau alam gaib itu hakiki, hak yang pasti, haknya Gusti. Karena di dalam ainin ing satu yang pangeran kan berhak, yang hakiki itu adalah Gusti tentang alam gaib. Kalau sebangsa jin dan sebangsa malaikat itu bukan alam gaib. Alamnya sama seperti alam dunia, cuman perbedaannya ada sekat-sekat, ada dinding pemisah. Kalau alam jin dan alam malaikat, tapi kalau gaib hakiki, hak yang pasti, haknya Gusti. Manusia tidak ada yang tahu. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah, hanya itu yang saya jawab. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten tanggal Ustaz, mengenai pengertian takwa, di satu sisi menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarang. Tapi di satu sisi Gusti Allah telah memasrahkan tergantung umat manusianya. Itu penjabarannya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah ini mempertanyakannya tentang takwa, menjalankannya caranya bagaimana. Karena umat manusianya itu kadang yang bisa menjalankan, kadang tidak. Kalau tentang takwa, itu sebenarnya itu terletaknya adanya di rasa perbuatan. Apakah rasa perbuatan ini udah benar, apakah salah? Itu tergantung kuncinya terhadap hati dan pikiran umat manusianya. Karena yang menggerakkan umat manusia itu adalah hati dan pikirannya. Contohnya, bila umat manusianya meyakini terhadap kebenarannya bahwa di dalam dunia ini ada Sang Pencipta, berarti ada. Bila umat manusianya tidak meyakini terhadap Sang Pencipta, berarti tidak ada Sang Pencipta. Berarti
kunci umat manusia tentang ketakwaan itu adanya rasa berbuat. Rasa berbuat itu adanya di dalam hati, dalam pikiran umat manusia. Berarti umat manusianya berjalannya itu kelawan rasa. Apakah di rasa-rasa ini perbuatannya ini benar, apakah salah? Bila imannya kuat, berarti memiliki takwa. Bila imannya tidak kuat, berarti tidak memiliki takwa. Karena iman itu meyakini, takwa itu menjalankan perintah. Lah perintahnya umat manusia itu terletaknya di hati dan pikiran, bukan dari Gusti Allah. Benar atau tidak para jamaah? Karena hati dan pikiran itu hendak berbunyi, kamu lakukan. Ada yang kamu jangan lakukan. Berarti tergantung keyakinannya, berarti tergantung ketakwaannya terhadap dirinya, terhadap Gusti Allah. Nah, Gusti Allahnya itu kelawan rasa. Lalu menyalurkan kelawan rasa itu dalam hati, dalam pikiran. Apakah menjalankannya yang baik, apakah yang buruk? Berarti terletaknya takwa itu kelawan rasa berbuat. Apakah berbuat yang baik, apakah berbuat yang buruk? Benar atau tidak para jamaah? Siapa lagi yang mau bertanya? Saya persilakan lagi, mumpung masih ada waktu. Silakan. Bila tidak ada yang mau bertanya, saya cukupkan saja. Karena pada malam hari ini temanya gaib. Semuanya itu terletaknya terhadap yang gaib. Pada malam hari ini juga tentang gaib. Karena umat manusianya pada malam hari ini, kita semua ini menunggunya yang gaib. Karena barokah itu bermacam-macam. Karena gaibnya itu menurunkannya itu barokah. Barokahnya itu ada cemilan-cemilan, ada makanan-makanan sehabis tausiah-tausiah atau pengawasan-pengawasan pada malam hari ini. Gaib itu menurunkan tentang barokah dan rezeki. Rezekinya pada malam hari ini barokahnya tinggi sekali. Jamaah ini pada membawa makanan-makanan untuk dimakan oleh jamaah, untuk disajikan terhadap jamaah. Berarti kita semua ini mendapatkan barokah, mendapatkan ridho dari Gusti Allah tentang kegaiban. Rezeki itu bermacam-macam ragam, bukan harta benda saja, bukan rezeki saja, bukan umur panjang, bukan rezeki yang kesehatan. Semuanya tentang gaib itu hanya Allah yang bisa mengetahui. Jamaah tadi yang bilang tanya tentang alam gaib dan alam nyata. Ya kalau alam gaib itu hakiki, hak yang pasti, haknya Gusti. Manusia atau makhluk siapapun tidak ada yang bisa menembus alam gaib. Kalau alam nyata, saya bisa menjawab. Di dalam dunia ini banyak, contohnya tumbuh-tumbuhan, lautan, alas belantara, manusia, makhluk-makhluk seluruh dunia. Berarti pada malam hari ini jamaah yang tanya tadi pas dengan tema judulnya. Alam gaib pasti ada, alam nyata pasti ada. Karena Gusti Allah itu terletaknya di gaib. Kalau makhluk itu terletaknya di alam nyata. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah benar jawabannya. Waktu pun benar, jam 10 berhenti. Berarti kita ini menunggu waktu. Nunggu waktunya ini masalah hidangan-hidangan. Berarti tentang rezeki pada malam hari ini adalah hidangan-hidangan yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Karena umat manusia bisa hidup itu karena makanan. Umat manusianya tidak bisa hidup karena makanan.
Berarti dibarokahilah umat manusia pada malam hari ini oleh kegoiban oleh Gusti Allah tentang makanan. Bila ada ucapan saya yang kurang pas dan kurang benar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila pas, syukur alhamdulillah, karena saya juga ini manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa turina Muhammad wa sallim wa raja wa barakatuh ta'ala wa sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya hayyu wa qayyum ya alim ya adim ya rabbal alamin wa ya mujarradu ma sya'al wa ilahi anta masudi wa ridha malubi wa fawda amri ila wa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berarti berizkilah wa umurina wa salamati berarti berizkilah wa umurina wa salamati berarti berizkilah. Ya Allah ya Allah ya Allah, kula nyuwun ridhomu ya Allah, kula nyuwun barokahmu ya Allah, kula nyuwun rezekimu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.